Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, ketika membaca sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan mendapati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, yang secara sederhana berarti tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Dan kamu Muhammad tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andaikan kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Quran Surah Al-Ankabut ayat 48. Bukan berarti ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW dalam membaca dan menulis tidak ada hikmahnya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Marawi karya Syekh Mustafa Al-Marawi bahwa hal ini untuk menghilangkan anggapan bahwa Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan berarti ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW dalam membaca dan menulis menunjukkan bahwa beliau bodoh. Nah, dalam salah satu video, Gus Baha dalam ceramahnya mengatakan, beliau menjelaskan bahwa ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW dalam membaca dan menulis itu bukan menunjukkan sifat dzam atau tercela, akan tetapi sebaliknya menunjukkan sifat madah, yaitu pujian. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, lalu bagaimana jika ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bisa membaca dan menulis? Bagaimana kita memahaminya? Salah satu hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari, ada hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Umratul Qadha yang penggalan redaksinya sebagai berikut. Summa qala li Aliyin ibni Abi Thalib radhiyallahu an umhu Rasulullah. Qala Aliyun, la wallahi la amhuka abadan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba wa laysa yuhsinu yaktubu, fa kataba hadza ma qada alaihi Muhammad ibnu Abdullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tolong hapuslah redaksi Rasulullah. Artinya Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menghapus tulisan yang tulisan tersebut melafalkan Rasulullah. Kemudian Ali berkata, tidak, demi Allah saya tidak akan menghapusnya selama-lamanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengambil kertas tersebut, padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik, dan beliau tulis. Apa tulisan beliau? Tulisan beliau adalah, inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Abdullah, sebagai ganti dari frasa Rasulullah. Ini cerita hadis di atas ialah ketika umat muslim melakukan negosiasi kepada penduduk Mekah agar memberikan izin masuk ke kota Mekah dan melakukan ibadah umrah. Isi dari negosiasi tersebut menulis, redaksinya sebagaimana berikut, inilah ketetapan yang diterima Muhammad seorang Rasulullah. Artinya menggunakan kata Rasulullah. Akan tetapi penduduk Mekah saat itu tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad dan mempermasalahkannya. Akhirnya, untuk mengakhiri polemik tersebut, Nabi Muhammad SAW mengganti dengan redaksi Muhammad bin Abdullah tanpa ada embel-embel Rasulullah. Jika kita lihat hadis di atas secara sekilas, kita akan mendapatkan pemahaman bahwa Nabi Muhammad bisa menulis dan membaca.
Jika benar, maka hadis ini jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran yang telah disebutkan di atas. Lalu bagaimana kita memahami hadis tersebut? Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, semua penjelasan berikut dikutip dari kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, untuk pertama, redaksi Rasulullah SAW kemudian mengambil kertas tersebut, padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik, menimbulkan persepsi bahwa Nabi Muhammad bisa membaca tulisan yang ada di kertas itu, sehingga mengambilnya untuk mengganti redaksi yang ada di kertas tersebut yang awalnya bertuliskan min Muhammad Rasulullah, kemudian diganti dengan dari Muhammad ibni Abdillah. Ternyata ada hadis lain sebagai pelengkap dalam menjelaskan hadis ini, yaitu qala fa'arinihi qala fa'arahu iyyahu famahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Artinya Rasulullah berkata, tunjukkan kepadaku tulisan kalimat. Perawi berkata, maka Ali menunjukkan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapusnya dengan tangan beliau. Sehingga jika kita menggabungkan hadis-hadis ini, maka kita akan mendapatkan pemahaman bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca tulisan di kertas tersebut, sehingga beliau meminta bantuan Sayyidina Ali untuk menunjukkan tulisan itu. Nah, ketika sudah mendapatinya, maka Nabi Muhammad mengambil kertas tersebut dan menghapus tulisan yang dimaksud. Artinya Nabi Muhammad itu mengetahui bacaan min Muhammad Rasulullah tersebut itu bukan karena beliau tahu membaca redaksi itu, tidak, tapi karena ditunjukkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi yang menunjukkan di mana posisi lafaz atau posisi kalimat min Muhammad Rasulullah, ya, maka kemudian ditunjukkan oleh Sayyidina Ali. Setelah ditunjukkan di sini ya Rasulullah posisinya, maka kemudian oleh Rasulullah itu dihapus. Nah, ini jelas ya, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dan itu merupakan sebuah pujian, bukan sebuah sifat yang tercela. Nah, sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah, kalau kemudian ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan redaksi fakataba hadza ma qada alaihi Muhammad bin Abdullah, yang artinya dan beliau tulis, inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Abdullah. Nah, jika kita baca sekilas dan hanya berpegang terhadap zahirnya teks tersebut, maka memang kita mendapatkan pemahaman bahwa Nabi Muhammad bisa menulis. Namun, kalau kita buka penjelasan dalam kitab Fathul Bari juga yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa kata fakatabah di situ artinya bukan Nabi Muhammad menulis, akan tetapi Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis. Jadi sekali lagi, menurut Imam Ibnu Hajar itu bukan yang menulis Nabi Muhammad, tapi Sayyidina Ali atas perintah dari Nabi Muhammad. Nah, itulah tentang penjelasan keumian Rasulullah SAW yang terdapat dalam hadis sahih Bukhari, yang kemudian menjadi dalil yang kuat tentang bahwa Rasulullah memang tidak bisa membaca dan menulis, dan ini merupakan karunia dan keagungan serta mukjizat dari Rasulullah. Karena dengan begitu, seperti yang saya katakan tadi, Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.